akan memberikan 750 juta. Kemudian kamu tidak perlu menabung lagi, stop menabung, dan malah prudensial yang akan ganti isi 5 juta per bulan, bukan cuma sampai 10 tahun, tapi sampai usiamu 65. Dan kalau suatu saat kamu meninggal dunia, prudensial masih ngasih 750 juta lagi sebagai santunan untuk ahli waris, plus saldo di usia kamu meninggal. Nek ada tabungan seperti ini, tak ulang sekali lagi ya, tidak perlu 12 juta, cukup 5 juta. Tidak usah 30 tahun, cukup 10 tahun. Pasti kamu usia 60, ada 5M, dan kamu pasti pensiun. Maksud kamu tidak mau ngambil produk ini, langsung closing dulu. Bahkan dia langsung closingkan untuk suaminya, terus dikenalkan ke tetangganya. Nah, ini yang saya pelajari sendiri karena dari ini yang apa yang saya pikirkan gitu. Karena yaitu saya dulu kerja nggak pernah mikir saya itu mau pensiun kapan, mau punya dana berapa, itu saya nggak berpikir. Dengan saya presentasi ini, saya langsung dapat closingan. Tanpa Pak Ali? Langsung? Ya, tanpa Pak Ali. Karena kalau orang PGS gitu, orang stres, kalau ditawarin Pak Ali tambah mumet. Terus langsung diomong masalah ini. Langsung ini. Ini langsung closing kok. Kalau misalnya sudah tahu kira-kira orangnya umur 35 atau 40, ya bikin cobaan dong. Cobaan sendiri berapa. Nah nanti kan terakhirnya baru tawar-menawar ini. Waduh, ini 5 juta per bulan ya aku berat. Lah kemampuannya kira-kira berapa? Mau tak bikin berapa proteksi untuk sakit kritis? Tanyai gitu aja. Tek 5 juta berarti 750 ini kebesaran ya. Pasti dia mikir loh ya enggak, usia enggak besar. Ya terus ini kemampuannya mau berapa? Loh, misalnya 3 juta per bulan ya apa? Gitu kan? Orang pasti tanya, nggak apa-apa 3 juta per bulan ya bisa aja, tapi ini pasti turun, nggak mungkin 750, ini juga nggak pasti 5M. Ya sing penting itu mau tak cadang, mau dana pensiun itu berapa? Mau di cover ambil prudensial proteksi sakit kritis itu berapa? Kebanyakan harus tidak kakean ngomong, pasti langsung closing. Tinggal nanti tawar-menawar ini. Ada pertanyaan? Ya, Bu, dijawab. Aku tahu Cherry ini kan aktivitasnya tinggi gitu ya, maksudnya dari pagi-pagi wis ini aja ya. Nah, bisa nggak share sama teman-teman seperti apa sih kerjanya gitu sampai bisa mencapai, tentunya mencapai closing besar itu juga prosesnya nggak gampang gitu kan. Nah, apa sih yang dilakukan per harinya itu dari bangun tidur, putus pulangnya itu jam berapa gitu loh. Sehingga kita merasa kalau baru jam ini sudah pulang gitu. Padahal aku tahu Cece kan pulangnya sampai berangkat pagi, pulang malam. Nah, itu mungkin di-share sama teman-teman seperti apa. Karena kan kita nggak tahu prosesnya Cece untuk mencapai itu seperti apa. Saya biasa jam 8 pagi itu pasti saya habis nganterin anak sekolah, saya pasti sudah jalan. Saya jalan itu kan saya sudah punya jadwal ya, saya mau kemana-mana. Kalaupun saya pagi itu tidak ada janjian dengan siapa-siapa, saya tuh biasanya pasti ke kantor. Saya ngeliati data-data nasabah, saya yang lama-lama mana yang perlu diganti, perlu di-upgrade gitu ya. Itu nanti saya akan tawarin. Jadi saya cara nawarinnya saya tuh akan bilang gini. Jadi saya tuh jarang merendah yang nawarin mau enggak, saya enggak. Jadi saya itu kebanyakan saya yang berada posisi di atas. Jadi saya yang kamu udah waktunya ganti loh, ini kamu sudah harusnya nambah loh. Karena kamu ikuti 3 tahun lalu, kemarin itu 300 juta itu kelihatannya itu kan besar. Sekarang ini nggak ada artinya apa-apa. Kamu tahu nggak sekarang untuk sakit kritis saja kayak gini perlunya berapa? Kamu harus nambah ya apa, kapan tak atur, kapan ada jadwal saya ketemu gitu. Nah itu kan sudah bikin jadwal. Kalaupun dia nggak mau ya udah next cari yang lain. Ya udah kamu tak ingat lo ya. Nanti 3 bulan lagi tak ingat lo lagi ya. Nah catat 3 bulan lagi dia memang nggak mau. Jadi selalu ada gitu loh. Karena saya ini nggak bisa cold call. Saya ini nggak tahu gemeter kalau cold call ya kayak tadi itu saya pernah nyoba cold call tapi gemeter mulut itu udah mingkem dari semangat gitu loh. Jadinya ya saya pedenya dengan nasabah-nasabah yang ada hubungan dekat, ya udah ya dicari aja yang lama. Nah kalau saya ada kan prudensial itu banyak sekali ya caranya, apalagi kalau leader ada meeting tim, ada meeting apa banyak sekali itu. Saya biasanya saya sempatkan kalau sore pulang rumah paling 1 jam gitu untuk melihat anak-anak, atau kalau sempat
saya jemput sekolah gitu, karena biasanya kalau pulang sekolah anak saya kan naik sepeda, kasihan kepanasan. Nah jadi pokoknya paling enggak apa ya, setorai gitu absen lah supaya nggak dimarahin suami gitu. Nah waktu pertama kali saya join di Prudential itu saya 3 tahun itu benar-benar menderita karena suami saya sangat nggak setuju saya di Prudential. Tapi saya itu bingung kalau mau waktu itu saya sudah mau promosi UM itu nggak boleh promosi. Saya sampai nangis, aduh ya apa ya, nanti orang-orang nggak naik panggung terima award, padahal itu kan tujuan saya join di Prudential. Tapi aku kok enggak. Terus aku dapat ke Turki, masa nggak berangkat, orang-orang kepingin Sora dapat ke Turki, masa saya nggak berangkat gitu. Padahal waktu itu dia juga berangkat karena dapat dari Bullfire gitu loh. Terus tak iming-imingi padahal, ayo nanti pulangnya pergi Barcelona. Tetap nggak mau, tetap nggak boleh. Dia nggak setuju sekali saya di Prudential. Tapi saya tetap bertekad ya kan, karena gini, suami saya itu nggak suka saya ini show off gitu loh. Padahal saya ini orangnya suka membantu orang gitu. Saya tuh senang sekali kalau saya itu direpoti. Jadi kalau saya ditelepon sama teman saya, kamu bisa nggak emangnya begini? Oh bisa, harus pasti. Saya itu orangnya seperti itu gitu. Betul. Iya betul. Nah jadi suami saya itu benci sekali saya itu sebagai agent lah, tambah semakin seperti itu gitu loh ya. Nah, menyalurkan hobi. Tapi saya bertekad, pokoknya saya harus sukses di Prudential. Kalau nggak sukses, saya mau kasih bukti apa gitu. Yaitu akhirnya saya kejar, saya kepingin belikan rumah buat suami saya itu supaya untuk bukti kalau saya ini sungguh-sungguh di Prudential. Saya nggak cuma main-main gitu, tapi saya serius di sini gitu. Dan ini hasilnya gitu. Jadi akhirnya setelah saya beli rumah itu baru saya maksudnya dia sudah ngelepas saya, nggak apa-apa sudah. Jadi nggak pernah udah pulang dimarahi atau nggak disapa, sudah nggak pernah sama sekali. Oke. Ada yang minta nomor HP-nya, mau merepoti? Siap Bu ya, direpoti sekian banyak orang. Oke Pak, ada kenang-kenangan untuk Ibu Erni? Di belakang.